Gue di Surabaya. Apa lah, anti cut Iya, di kontennya Surabaya kecil gua gitu. kagak bisa balik ke rumah. Bisa sih Sama juga sebenarnya. nggak bisa balik ini. Lu gimana rencananya? Nih lu di enggak, ntar lu. Gue pengen tahu lu alamat lu di Jepang itu di mana sih? Emang tahu Yang ya maksudnya barangkali ada ntar yang di tahu. Gue mah nggak di tahu. utara di, di utara Jepang di Niigata. Di apa nih? Jadi Niigata nah prefekturnya. lima Niigata Niigata Oh. Niigata Niigata Prefecture. 5 jam It- dari Tokyo. itu gimana kondisi di sana sekarang? Baru kemarin udah dicabut status siaga. Ini Status. kan sebelumnya siaga kan sebelumnya. Oh. Di seluruh prefektur itu siaga Jepang bencana nasional. Cuma baru kemarin banget dicabut ini status siaganya. Berarti seluruh Jepang sekarang udah nggak siaga lagi. Masih ada yang siaga di beberapa prefektur besar kayak Tokyo, Osaka, Kyoto. Nah, apa Yang kalau di sini kan kita kan namanya PSBB kan dan ya kalau di Indonesia ada beberapa daerah hmm, juga. Nah, kalau siaga yang lo maksud di Jepang itu gimana konsepnya? sebenarnya nggak ada ngomong lockdown juga, nggak ada apa yang kayak di Cina-Cina gitu yang sampai strict ada petugas yang pakai baju serem-serem gitu, nggak ada ya. Sama sih Jepang kayak di Indonesia karena emang penduduknya dikit aja, terus juga jadi kayak udah social distancing secara alami gitu. Paling Hmm, diketatinnya emang misalnya pemerintah bilang A, ya orang Jepang kan nurut-nurut, ya udah di rumah nggak kemana-mana. jadi status siaga itu maksudnya, ntar lo, yang kerja masih boleh kerja. Masih kerja, cuma jam kerjanya dikurangi, hari kerja dikurangi, terus ada beberapa pekerjaan yang misalnya bisa di rumah ya di rumah, Yang sekolah? diliburin. Oke, sekolah libur. Nah, lu kan di sana kan tadinya kerja. Ini lu sekarang lu di rumah itu karena emang udah habis waktu kontraknya atau emang nggak kerja? Masih kerja. Jadi lu masih kerja sampai hari ini? Ya harusnya kan kontrak gue habis bulan Mei, Ah. cuma diperpanjang sampai sampai 3 bulan, kan perpanjangan visa maksimal 3 bulan. Kemungkinan sih Oh. balik bulan Juli sampai tetap tetap kerja, cuma memang harinya dikurangi. Jadi lu tetap kerja di sono normal aja gitu ya. Cuman enggak, biasanya lu hari kerja itu normalnya berapa waktunya seminggu? Gas bukan seminggu sih, sebulan tuh bisa sampai 18 hari, paling sedikit paling banyak tuh 24 hari. Gimana sih? Sekitar 20 hari lah. Gimana dua sih? puluh hari, Paling dua dikit puluh hari, 18 hari 20 tapi hari gimana? Jadi 20 hari tergantung minimal. 20 hari ini tergantung ini, tergantung demand. Per bulan kan demandnya beda-beda. Demand Oh. pasar itu beda-beda permintaannya. Nah, biasanya berarti Kalau lagi musim sebulan di sebulan minimal 20 hari. Kalau misalnya normalnya itu normalnya kalau misalnya kondisi kayak gini sekarang gue cuma 10 hari. Bulan depan 9 hari. 10 hari sebulan. Iya, Oh. Tapi maksudnya kayak gajinya gitu normal. gaji normal. Per Oh. jam ya, per jamnya normal. Cuma memang Oh. dikurangi hari kerjanya. Hmm. Berarti ya lu sebenarnya hitungannya tetap kerja di sono tapi emang disesuaikan sesuai dengan aturan pemerintah ya. Dan nggak ada sih apa yang Jepang terapkan lockdown, nggak ada. Lebih ke yang membatasi ruang gerak, kayak sama sih kayak PSBB kalau gue lihat-lihat sama di Indonesia. Tapi memang bedanya masyarakatnya lebih Teratur gitu disiplin, ya. lebih, kalau kata si perdana menterinya A ya A, dan memang dijamin tiap warga negara yang Yang dapat 100.000 mainland yen maupun itu ya. ya maupun negara asing kayak gue, dijamin Hmm. tuh per orang per kepala Jadi 1.000 yen per. jadi
sebenarnya mah aturannya hampir sama kayak Indonesia, cuman yang membedakan adalah pertama ada jaminan gitu kan ya. Ya. Dan jaminannya jelas gitu ya, maksudnya em, kadang-kadang gue suka bingung gitu sama beberapa hal. Kadang-kadang gini, gue diceritain sama teman gue di sini. Dia tuh ngekos juga kayak gue. Sama-sama kos, sama-sama nggak bisa pulang. Tapi kondisinya adalah si anak ini nggak punya kompor di kamarnya dan nggak punya rice cooker. Sedangkan ketika meminta bantuan gitu kan ya, ya emang nggak bisa dipungkiri bahwa ya semuanya susah gitu loh di kondisi kayak gini, apalagi buat anak-anak rantau kan. Kebetulan dia juga otomatis uang jajannya nggak bisa dikasih normal, jadi ya mau nggak mau harus irit-irit. Nah kebetulan ada lembaga yang memberikan bantuan gitu loh. Banyak di sini lumayan banyak lembaga yang memberikan bantuan baik dari formal maupun non formal. Nah tapi mayoritas yang memberikan bantuan itu kadang-kadang bantuannya pangannya mentah dan. Oh beras kayak gitu Iya ya. beras gitu. Iya sebetulnya gue nggak mempermasalahkan sih. Mungkin kalau untuk rumah tangga itu oke lah. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang teman kos ini terutama dia ngomong sama gue ya. Gue jadi bingung sendiri nih. Gue dapet beras, gue nggak bisa masaknya gimana gitu. Tapi kalau di Jepang itu bantuannya gitu ya, maksudnya 100.000 yen itu ya? Ya lebih bisa kemana aja lah kan gitu, mau dibelanjain secara mentah maupun nggak mentah kan. Iya. Semua orang bisa pakai gitu. Dan juga itu mau yang nggak punya kompor. Itu nggak mengenal, maksudnya kayak kondisi ekonominya apa dia menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Jadi semuanya rata gitu ya? Rata. Malah kalau misalnya lu pengusaha yang memang apa terdampak banget gitu, itu dibantu lagi. Selain yang memang sebagai haknya sebagai warga negara. Sekitar 500.000 yen per kepala. Itu kalau pedagang ya? Pengusaha ya. Dan tapi ya itu penyalurannya gimana sih Den? Maksudnya kalau ya awamnya gue mikir sih kalau misalnya semakin banyak uangnya akan semakin banyak juga risiko ya nyempil-nyempilnya gitu loh. Kalau di sana gimana? Di sini sih sistemnya pertama, di sini warga negara semua udah punya rekening ya. Itu hal-hal elementer pertama. Terus gimana cara penyalurannya? Pertama, pemerintah ngasih ke rumah masing-masing lewat kantor pos berupa formulir. Nanti yang bakal diisi sama kita cuma dilampirkan dengan KTP Jepang dan halaman depan buku rekening. Jadi kita cuma ngisi form, nama, terus nomor. Terus nanti akan dikirimin kemana? Terus ke rekening masing-masing. Ditransfer. Enggak, maksudnya formnya dikirimin kemana? Ke kantor pos lagi. Nanti kantor posnya langsung ke pemerintah. Nah, oke, kalau itu kan lo ya. Kalau misalnya kayak orang-orang lansia gitu gimana, Dan? Maksudnya? Kayak orang-orang lansia nanti gitu. Diakomodir sama RT-nya setempat. Oh, ada RT. Tapi pasti bisa rekening kok. Ada RT juga di sana. Ada. Konsep RT kan dari Jepang. Terus lu selama ini berarti udah berapa bulan ya? Dua bulanan ya mungkin ya? Kena siaga gitu. Kalau iya dari bulan Februari, Maret, April. Maret awal. Apa yang beda Dan dari biasanya? Karena sebenarnya juga enggak yang kayak panik gitu loh pas lagi ada siaga juga, ya udah, penting kita nggak keluar rumah. Terus juga memang di sini kan apa-apa transportasi umum ini ya jadi peran sentral buat orang kemana-mana. Nah itu juga dibatasin, benar-benar dibatasin. Cuma ada pagi sama malam doang, atau yang misalnya mau ke daerah-daerah yang rawan kayak Tokyo itu benar-benar nggak boleh, bisa dihentikan semua. Jadi benar-benar pegang kendali banget pemerintahnya. Tapi nggak ada kecolongan mudik, nggak ada. Tapi orang-orangnya juga maksudnya disiplin gitu ya, nggak batu gitu ya.
nggak batu, yang batu yang kena itu. Nah, Yang kalau yang kena batu corona gimana itu tuh, Dan? orang-orang yang batu. Yang batu gimana tuh? Yang gimana? Maksudnya ketika dia udah disuruh em, nggak boleh keluar rumah, tapi dia ngotot keluar rumah gitu. Gini, konsepnya itu nggak boleh keluar rumah kan? Atau Nggak nggak boleh boleh kemana-mana. ngumpul? Nggak boleh ngumpul juga, nggak boleh kemana-mana. Kalau di sini kan nggak boleh. Di sini kan keluar rumah boleh, tapi nggak boleh ngumpul sebenarnya. Mm-mm. Nah, kalau di sono nggak Gimana tuh? boleh keluar rumah. Keluar rumah boleh, buat belanja kayak gitu boleh. Selama nggak keluar daerah, misalnya gue di daerah apa sih, Surabaya deh. Kalau misalnya di kawasan kampus Erlangga, di kampus Erlangga aja kalau kemana-mana. Hmm. Kalau untuk cuma beli makan kayak gitu masih diperbolehkan selama masih ada supermarket tuh tetap masih buka kok. Hmm. McD Kalau masih buka, kalau ada yang ngelanggar kayak gimana? gitu-gitu masih buka. Kalau ada yang melanggar di situ ada polisi juga yang bakal patroli dan itu pasti bakal dilaporin sih sama ini. Terus preventif, represifnya apa? Ketika udah dilaporin gitu. Berupa sanksi, gue lupa sanksinya berupa uang atau apa. Tapi nggak ada sih sejauh ini, nggak ada yang kayak yang kena juga kebanyakan yang memang udah terlanjur, bisa udah di Tokyo terus dia nggak mau pulang, terus dia nggak tahu dia carrier kayak gitu, terus tiba-tiba dia jadi carrier. Emang nggak ada kayak gitu, cuma di sini tesnya juga masif, ada drive thru, ada yang memang kayak teman gue waktu itu bisa di Tokyo, dia cuma batuk-batuk terus langsung di saranin buat ke rumah sakit ya udah. Gitu. Terus gini, apa yang lu rasa beda dan dari sebelumnya? Misalnya sebelum mulai siaga dan sekarang udah otomatis kan sekarang lu di rumah aja kan banyak kan? Apa yang lu rasa beda? Apalagi lu jauh kan, lu jauh dari orang rumah. Ya kalau beda secara pendapatan beda, karena kan dari jumlah kerja kan juga dikurangi, jadi kurang juga pemasukannya, itu yang pertama bedanya. Terus yang kedua uh, lebih ke yang nggak bisa kemana-mana, tapi beruntungnya ada jaminan dari pemerintah Jepang itu tadi, yang biasanya yang seharusnya nggak bisa ngirim kan buat ke orang tua, jadi bisa ngirim dari bantuan itu. Oke. Oh ya, terus lu di sana kurang puasa kan kurang Dan ya? lebihnya sih Ya puasa, gimana? kurang lebihnya sih nggak nggak ngerasa yang tiba-tiba sepi, nggak juga sih, karena emang udah pada dasarnya sepi orang di sini. Ya emang udah dari dulu Emang udah dasarnya sepi gitu. individualismenya tinggi ya? Iya. Tapi lu di sana puasa juga tetap? Puasa Puasa zuhur apa puasa apa? puasa lebih Berapa jam sih lebih kalau enak di sana? juga kali kalau di rumah. 16 jam. Subuh jam 3, buka jam setengah 7. Berapa tuh? 16 jam ya? Setengah 7 malam? Ya, setengah 7 malam. Masa pagi. Kali. Oke, terus lu ini kan ntar kan minggu depan lebaran nih kan? Nah, lu gimana di sana? Kalau berarti kan lebaran kedua kali ya gue di sini. Oh iya emang? Kalau biasanya sih, ya tahun kemarin gue udah lebaran, biasanya sih ngumpul di masjid, ada di daerah KBRI? pusat kota. Enggak di pusat kota, kalau KBRI terlalu jauh. Ada di pusat kota, tapi sih enggak diadain dulu buat, karena di sini meskipun udah lepas status siaga tetap nunggu benar-benar cooling down dulu, karena masih rentan kan buat orang-orang yang carrier yang kita nggak tahu. Dan Tetap terutama dicabut statusnya, tapi tetap orang-orang sini imbauan lebih ke yang pemerintah gitu ya? preventif gitu. Nah, Imbauannya jangan kemana dulu. nah, gue pengen tahu dong, Dan, lu di situ ada TV nggak sih? Ada TV. Nah, gue pengen tahu dong beritanya itu isinya apa sih di sana?
ketika kondisi kayak gini ya? Beritanya tentang kemarin lagi rame-rame yang 100.000 yen itu. Karena kan Gimana? Tentang kita apa? tentang yang 100.000 yen yang bantuin pemerintah Oh, iya. yang pedagang 500.000 itu benar-benar orang selama seminggu tuh trending topiknya itu baik negara asing maupun orang Jepang juga ya menunggu-nunggu juga ternyata kayak gitu. Senang juga orang Jepang dapat kayak gituan. Ya kira siapa sih yang gak senang dapat duit? Terus apa terkait corona di seluruh dunia emang lagi trending topiknya selama 3 bulan ini tentang COVID. Tapi ada yang berubah nggak dari tren berita di TV-nya ketika sebelum COVID dan setelah COVID? Sebelumnya berarti 3 bulan sebelumnya, 3 bulan ini. Kayak kemarin tuh apa sih tentang Cina Amerika perang dagang Cina Amerika itu juga dibahas di situ. Terus sesekali ada acara TV juga yang bahas Indonesia. Cuma itu lebih kayak ini talk show gitu loh, yang acara-acara keluarga. Ada juga yang bahas Indonesia sering. Gitu. Berarti di sana kondisinya lebih kondusif ya. Maksudnya orangnya juga nggak sulit diaturnya dan juga pemerintahnya juga oke gitu ya, memberikan bantuan gitu. Dan nggak pandang bulu ya, maksudnya nggak yang menengah ke bawah aja yang dibantu, semuanya dibantu, bahkan ketika pengusahanya itu juga dapat bantuan ya. Pengusahanya juga nanti justru yang diklasifikasi pengusaha-pengusahanya ya. Ya kalau yang pengusaha mungkin UMKM mungkin hanya 500.000-an, cuma kalau misalnya pengusaha yang udah gede juga itu dibantu juga. Kalau misalnya benar-benar terdampak dan bisa ngebuktiin dia terdampak banget gitu, dibantu sama pemerintah Jepang. Oke. Kayak feeling safety aja gitu di sini. Iya kalau apa namanya? Ini juga udah bisa akses info dengan cepat juga. Di sini juga kayak kemarin tuh. Jadi di sini di seluruh desa itu di seluruh daerah punya sistem informasi yang bagus. Kan misalnya ada yang nggak punya HP, tapi di daerah itu pasti ada speaker desa yang itu ada di setiap sudut dan semua orang bisa dengar gitu. Misalnya diumuminnya dari kantor kecamatannya, misalnya hari ini corona berapa orang, nggak boleh keluar dulu. Jadi nggak hanya di media, informasinya semuanya bisa akses ya, bisa akses dan nggak simpang siur gitu, karena semua orang bisa dengar, baik lansia maupun yang misalnya emang nggak ada HP atau gimana. Dan itu seluruh Jepang dan terpusat sih, jadi semua orang nggak ada alasan yang nggak dengar. Kayak kemarin kan di sini lagi Golden Week ya, di Jepang tuh ada namanya Golden Week, itu liburan orang Jepang selama seminggu dan pas banget tepat sama corona itu benar-benar diumumin banget tiap hari itu nggak boleh kemana-mana karena kan liburan orang Jepang ya cuma Golden Week sama pergantian musim. Gitu. Apa namanya terus gini? Dan Golden Week tuh lagi banyak-banyaknya uang gitu orang Jepang. Jadi itu benar-benar diwanti-wanti buat nggak boleh kemana-mana. Berarti kalau kayak lebaran gitu lah ya kalau di kita ya? Ya lebarannya itu buat kunjungin keluarga itu di Golden Week. Tapi ya nggak ada yang kemana-mana gitu. Selalu sih kayak gitu. Ya, terus ini gue tanyain ke semua yang gue ajak ngobrol sih. Ada nggak sih hal yang lo rasa beda gitu ketika lagi kondisi di rumah aja gini dibandingkan sebelum-sebelumnya? Maksudnya pengalaman yang lo dapat ketika gini, pengalaman yang lo dapat ketika lo di rumah aja gitu. Misalnya pengalaman unik atau pengalaman lucu, kayak misalnya pengalaman itu nggak akan lo dapat kalau lagi nggak di rumah aja gitu. Ada nggak? Pertama di sini jadi lebih banyak libur dong pasti di tempat gue. Nah, otomatis lebih bisa
kita karena efek corona dan siaganya dicabut, benar-benar kumpul sama warga sini gitu, ada kerja baktinya. Yang biasanya emang sendiri-sendiri, tiba-tiba ada suatu arah-arah. Terus juga karena berbarengan juga dengan puasa ya, jadi bisa meningkatin kualitas ibadahnya juga gitu. Gokil. Teman-teman semuanya gitu. Gak cuma gue doang. Ini pencitraan apa gimana nih? Pencitraan aja nih. Ada lagi, Dan? Ya itu sih, terus yang signifikannya jadi bisa berpikir ke depan buat gimana cara bertahan hidup dengan yang biasanya 20 hari kerja dan 10 hari kerja kan itu setengahnya pendapatan gitu. Dan lu tetap harus ngirim yang di rumah gitu, itu gimana? Itu pengalaman tuh. Oke. Ya udahlah, gitu aja, Dan Dan. nggak ada yang Gimana? selebihnya nggak ada yang gimana. Paling ya kemarin yang harusnya trip ke Osaka, ada yang mau kemana ya itu di cancel, dan kebanyakan udah booking dari jauh-jauh hari, dan itu rugi banget sih, kasihan banget teman-teman. Oke, ya udah gitu aja sih paling yang mau gue tanya. Lo ada yang mau lo omongin lagi nggak? Enggak udah. Oke, sip. Thank you, Dan ya. Lu udah mau gue ajak ngobrol. Sehat-sehat lu di sono. Ya siap. Ya, ntar kalau lu balik, gue udah balik juga lah. Juli ya tapi kayaknya belum sih. Ya udah, thank you, Dan ya. Itu lebaran sana berarti. Iya, lebaran di sini gue mau nggak mau. Gimana lagi daripada bahaya di rumah. Ya. Ya udah, thank you, Dan ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Salam.